Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Ma'rifah dengan NIM 23070210089 dari kelas 2B Tadris Matematika. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dasar, tujuan, dan fungsi pendidikan multikultural untuk memenuhi tugas video mata kuliah pendidikan multikultural. Baik, cakupan materi pada video kali ini adalah: yang pertama, pengertian pendidikan multikultural; yang kedua adalah dasar-dasar pendidikan multikultural; yang ketiga adalah tujuan; dan yang keempat adalah fungsi. Yang pertama adalah pengertian pendidikan multikultural. Multikultural berakar dari kata kebudayaan. Pengertian kebudayaan menurut para ahli sangat beragam. Namun dalam konteks ini, kebudayaan dilihat dalam perspektif fungsinya, yaitu sebagai pedoman bagi kehidupan manusia. Dalam konteks perspektif kebudayaan tersebut, maka multikulturalisme adalah ideologi yang dapat menjadi alat atau wahana untuk meningkatkan derajat manusia dan kemanusiaannya. Nah, pengertian secara etimologis adalah dibagi menjadi dua, yaitu pendidikan dan multikultural. Pendidikan sendiri adalah proses pengembangan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran, pelatihan, proses, perbuatan, dan cara-cara mendidik. Di sisi lain, pendidikan adalah transfer of knowledge atau memindah ilmu pengetahuan. Dan yang kedua yaitu multikultural sendiri. Multikultural berasal dari dua kata, yaitu multi dan kultur. Multi yaitu banyak, beragam, dan aneka. Sedangkan kultur adalah budaya, tradisi, kesopanan, atau pemeliharaan. Jadi multikultural adalah sebuah tawaran model pendidikan yang mengusung ideologi yang memahami, menghormati, dan menghargai harkat dan martabat manusia dimanapun dia berada dan dari manapun datangnya, atau secara ekonomi, sosial, budaya, etnis, bahasa, keyakinan, atau agama, dan negara. Rangkaian kata pendidikan dan multikultural memberikan arti secara terminologis adalah proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitasnya sebagai konsekuensi keragaman budaya, etnis, suku, dan aliran atau agama. Jadi dapat disimpulkan pengertian pendidikan multikultural adalah sebuah tawaran model pendidikan yang mengusung ideologi yang memahami, menghormati, dan menghargai harkat dan martabat manusia dimanapun dia berada dan dari manapun datangnya, atau secara ekonomi, sosial, budaya, etnis, bahasa, keyakinan, atau agama, dan negara. Selanjutnya adalah pengertian menurut para ahli. Yang pertama dari HAR. Pendidikan multikultural sebagai merupakan suatu wacana lintas batas yang mengupas permasalahan mengenai keadilan sosial, musyawarah, dan hak asasi manusia, isu-isu politik, moral, edukasional, dan agama. Selanjutnya adalah menurut Zakiyuddin Baidawi. Pendidikan multikultural adalah suatu cara untuk mengajarkan keragaman atau teaching diversity. Yang selanjutnya adalah menurut Ainur Rafiq Dawang. Pendidikan multikultural adalah proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitas sebagai konsekuensi keragaman budaya, etnis, suku, dan aliran agama. Yang selanjutnya adalah menurut Zubaidi. Pendidikan multikultural merupakan sebuah gerakan pembaharuan yang mengubah semua komponen pendidikan, termasuk mengubah nilai dasar pendidikan, aturan prosedur, kurikulum, materi pengajaran, struktur organisasi, dan kebijakan pemerintah yang merefleksikan pluralisme budaya sebagai realitas masyarakat Indonesia. Munjir Suparta menyebutkan beberapa definisi tentang pendidikan multikultural sebagai berikut. Yang pertama adalah pendidikan multikultural adalah sebuah filosofi. Yang kedua, pendidikan multikultural adalah menginstitusionalkan sebuah filosofi pluralisme
budaya ke dalam sistem pendidikan. Yang ketiga adalah pendidikan multikultural merupakan reformasi sekolah yang komprehensif. Selanjutnya adalah dasar-dasar pendidikan multikultural. Khairul Mahfud menyebutkan dasar pendidikan multikultural sebagai berikut. Yang pertama adalah kesadaran nilai penting keragaman budaya. Pendidikan multikultural ini memberikan pemahaman mengenai berbagai jenis kegiatan pendidikan sebagai bahan integral dari kebudayaan universal. Yang kedua, gerakan pembaharuan pendidikan. Ditujukan agar tidak ada kesenjangan sosial dan diskriminasi di masyarakat. Yang ketiga adalah proses pendidikan. Pendidikan multikultural juga merupakan proses pendidikan yang tujuannya tidak pernah terrealisasikan secara penuh. Harus dipandang sebagai suatu proses terus-menerus dan bukan sebagai sesuatu yang langsung bisa tercapai. Tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki prestasi secara utuh, bukan sekedar meningkatkan skor. Selanjutnya adalah dasar pendidikan multikultural menurut HAR Tilaar, yaitu menyebutkan pendidikan untuk meningkatkan penghargaan terhadap keragaman etnik dan budaya masyarakat. Pendidikan multikultural dipersepsikannya sebagai jembatan untuk mencapai kehidupan bersama dari umat manusia dalam era globalisasi yang penuh dengan tantangan-tantangan baru. Yang ketiga adalah tujuan pendidikan multikultural. Yang pertama, pengembangan literasi etnis dan budaya. Yang kedua, perkembangan pribadi. Yang ketiga, klasifikasi nilai dan sikap. Yang keempat, kompetensi multikultural. Yang kelima, kemampuan keterampilan dasar. Yang keenam, persamaan dan keunggulan pendidikan. Yang ketujuh, memperkuat pribadi untuk reformasi sosial. Yang kedelapan adalah memiliki wawasan kebangsaan atau kenegaraan yang kokoh. Yang kesembilan adalah memiliki wawasan hidup yang lintas budaya dan lintas bangsa sebagai warga negara dunia. Dan yang terakhir atau yang ke-10 adalah hidup berdampingan secara damai. Yang keempat yaitu fungsi pendidikan multikultural. The National Council for Social Studies (GOSKI) pada tahun 2001 mengajukan sejumlah fungsi yang menunjukkan pentingnya keberadaan dari pendidikan multikultural, yaitu yang pertama, memberi konsep diri yang jelas. Yang kedua, membantu memahami pengalaman kelompok, etnis, dan budaya ditinjau dari sejarah. Yang ketiga adalah membantu memahami bahwa konflik antara ideal dan realitas itu memang ada pada setiap masyarakat. Yang keempat adalah membantu mengembangkan pembuatan keputusan atau decision making, partisipasi sosial, dan keterampilan kewarganegaraan atau citizenship skills. Dan yang kelima adalah mengenal keberagaman dalam penggunaan bahasa. Oke, itu tadi yang dapat saya sampaikan tentang pengertian, dasar, tujuan, dan fungsi dari pendidikan multikultural. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi kalian semua, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembuatan video ini. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.